Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nur Aini, NIM 250763031, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode membaca cepat yang pernah dikembangkan. Metode membaca cepat yang pernah dikembangkan yang pertama yaitu metode kosakata. Metode kosakata adalah metode yang mengembangkan kecepatan membaca melalui pengembangan kosakata. Artinya, metode ini digunakan berfokus pada aspek pembendaharaan kata sang pembicara. Cara mengerjakan makna kosakata yang efektif yaitu yang pertama menyebutkan sinonim, yang kedua pendefinisian, dan yang ketiga penyodoran gambar, serta yang keempat yaitu penyebutan individu. Penyebutan sinonim itu sendiri memanfaatkan kosakata yang maknanya mirip atau mendekati kata yang dimaksud. Kemudian pendefinisian. Pendefinisian ini meletakkan kata tertentu dalam satu kategori yang mengelompokkan berbagai hal identik, yang kemudian menentukan perbedaan yang menonjol pada hal tersebut dari hal-hal yang lain, termasuk dalam kategori yang sama. Kemudian penyodoran gambar. Penyodoran gambar ini digunakan untuk sesuatu yang memiliki referen atau bentuk. Kemudian yaitu penyebutan individu. Ciri terpenting dari metode penyebutan individu ini adalah membatasi pengguna kata pada lingkup yang. Metode yang kedua yaitu metode motivasi. Metode motivasi cara kerjanya yaitu memotivasi para pemula atau pembaca yang mengalami hambatan dalam kecepatan membacanya, dan berbagai macam rangsangan bacaan yang menarik sehingga tumbuh niat membaca. Kemudian metode yang ketiga dari metode membaca cepat yang pernah dikembangkan yaitu metode bantuan alat, yaitu ketika seorang membaca melihat baris-baris, gerak matanya itu dipercepat dengan menggunakan alat berupa ujung pensil, kemudian jari, atau alat tunjuk khusus dari kayu. Gerak mata dibantu oleh gerak ujung yang digunakannya. Metode yang keempat dari metode membaca cepat yang pernah dikembangkan yaitu metode gerak mata. Metode gerak mata ini yang paling banyak dan biasanya sering dipakai atau dikembangkan oleh orang-orang saat ini, baik itu untuk pengajaran membaca permulaan maupun bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kecepatan membacanya. Cara penerapannya gerak mata ini yaitu mengembangkan kecepatan membaca dan meningkatkan kecepatan gerak mata. Nah, karena yang paling sering dipakai atau digunakan oleh orang-orang saat ingin membaca cepat yaitu mengembangkan kecepatan membaca melalui metode gerak mata. Maka yang akan saya bahas kali ini yaitu mengembangkan kecepatan membaca melalui metode gerak mata. Membaca merupakan suatu kegiatan yang setiap hari manusia lakukan, dimulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Membaca memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, baik itu untuk menambah wawasan atau sekedar ingin tahu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca yaitu melihat dan paham isinya, bisa dengan melisankan atau dalam hati saja. Dengan demikian, membaca dapat dimaknai kegiatan memahami sesuatu isi dari tulisan baik secara lisan maupun dalam hati saja. Kegiatan membaca memiliki dua jenis, yaitu yang pertama membaca nyaring dan yang kedua yaitu membaca dalam hati. Membaca nyaring merupakan sebuah kegiatan membaca yang dilakukan dengan teknis atau cara membaca secara keras di depan umum. Dan membaca dalam hati atau
membaca dalam hati yaitu merupakan sebuah keinginan membaca dengan saksama yang dilakukan untuk dapat mengerti dan memahami maksud serta tujuan dari penulis dalam media tulis. Organ yang terpenting dalam proses membaca yaitu menggunakan mata. Karena pada dasarnya kegiatan membaca merupakan suatu proses visual, yaitu kegiatan menggerakkan mata untuk menatap bacaan. Gerak mata pada dasar membaca cepat mempunyai kecepatan dan bentuk. Kecepatan dan bentuk ayunan mata di setiap bagian yang dibaca itu tidak sama, beda-beda. Bergantung penting tidaknya bagian yang dibaca dan tujuan dalam membaca. Awal mula mata itu dipersiapkan secara cepat untuk membaca bagian-bagian demi bagian dalam bacaan. Pada saat mata melihat bagian penting, gerak mata diperlambat untuk memahami bagian penting tersebut. Kemudian mata bergerak pada kecepatan tinggi, kemudian terus diulang-ulang sampai selesai. Nah, mengapa gerak mata? Gerak mata ini merupakan pokok pemikiran yang melandasi gerak mata ialah semakin panjang dan semakin luas jangkauan mata dalam melihat unit-unit bahasa, maka semakin bertambah pula kecepatan membaca. Kemudian sebaliknya, jika kita hanya membaca unit-unit bahasa yang paling kecil, dan maka yang harus dibaca itu jumlahnya semakin besar sehingga hal demikian dapat menghambat kecepatan membaca. Nah, kemudian tentang kebiasaan yang menghambat gerak mata. Di antara kita pasti memiliki kendala masing-masing dalam membaca, baik itu seperti aspek-aspek rendahnya motivasi, yang seringkali saat kita membaca, kita itu tidak memiliki motivasi yang kuat atas bacaan-bacaan yang kita baca. Kemudian motivasi yang kurang ini secara mental akan membuat kita itu tidak mudah memahami dan lambat dalam membaca cepat. Kemudian kebiasaan tersebut juga dapat menjadi faktor penghambat pola mata dalam membaca. Kemudian yaitu ada beberapa aspek-aspek gerak bola mata yang menyangkut kecepatan dan tempo membaca. Ada beberapa aspek-aspek gerak bola mata yang menyangkut kecepatan dan tempo membaca. Yang pertama yaitu jarak pandang bola mata pada setiap baris bacaan. Yang kedua yaitu penghentian bola mata ketika menatap barisan bacaan. Dan yang ketiga yaitu penggantian baris. Yang keempat kecepatan bergeraknya bola mata. Serta yang kelima peluang-peluang dalam menatap simbol bacaan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa proses membaca yang terhambat kecepatannya memberikan dampak yang buruk bagi pembaca. Yang seringkali terjadi atas terhambatnya kecepatan membaca seseorang itu dikarenakan kurangnya pemahaman akan bahan-bahan bacaan maupun kesalahan peletakan pandangan pada saat membaca barisan-barisan atau tulisan-tulisan sehingga diperlukan pengulangan dalam aktivitas membaca yang pada akhirnya tidak efisien dan dalam penggunaan waktu yang lama dalam membaca. Maaf, dan jangan pernah meninggalkan belajar, karena belajar ini sangat perlu apalagi bagi kita kaum generasi muda, penerus bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.